pujian. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun melangkah, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, haleluya. Takkan pernah kami goyah Bapa, takkan pernah kami takut Tuhan, sebab Kau ada di sisi kami, sebab Kau ada bersama kami. Haleluya. Glory bagi Yesus. Iya, saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucapkan puji syukur limpah terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji, membesarkan nama-Mu, dan juga untuk kembali lagi mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, biarlah kiranya Engkau sendiri akan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang sebentar akan kami baca, apa yang sebentar akan kami dengar, itu sungguh-sungguh akan menguatkan setiap iman kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan jam pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Engkaulah yang beracara. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini saya ingin sharing atau membagikan firman Tuhan tentang sesuatu pertanyaan yang saya juga ambil ini dari bukunya Rick Warren intinya, tetapi saya akan jelaskan
seperti apa yang cara saya, gaya saya ya. Pertanyaannya penting sekali, yaitu untuk apa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita baru saja keluar dari perut ibu kita, ya seharusnya kita mempertanyakan buat apa sebenarnya kita diciptakan oleh Tuhan. Ini satu pertanyaan yang sangat penting sekali, ya, satu pertanyaan yang sangat penting sekali dan harusnya dijawab oleh setiap kita, setiap manusia harus menjawab ini. Untuk menyembah Tuhan. Ya, oleh karena itu saya ingin mendapatkan beberapa jawaban dari Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti unmute sendiri, mungkin 3-4 orang. Kira-kira untuk apa manusia itu diciptakan oleh Tuhan? Mungkin dulu kita pernah diajar di sekolah minggu, atau Bapak Ibu adalah guru sekolah minggu. Apa yang Bapak Ibu ajarkan? Coba, mari kita tukar ini pikiran atau saling mengisi. Untuk apa manusia diciptakan oleh Tuhan? Tadi sudah ada siapa tadi yang jawab? Saya. Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ya, oke. Siapa itu tadi? Maria. Ibu Maria. Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ya? Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Memuji Tuhan atau menyembah Tuhan. Oke, yang lain? Ada yang lain? Ya. Untuk melakukan firman Tuhan. Untuk apa yang dia perintahkan. Untuk melakukan firman Tuhan, apa yang dia perintahkan. Oke, apa tolong lagi? Nama. Kalau yang jawab tolong namanya ya. Yang jawab tolong namanya ya. Ya, Koni. Ya, makasih Bu Koni. Terima kasih Bu Koni. Ya, siapa lagi? Saya Rusti Ningsi. Tuhan Rusti, apa? Tuhan menciptakan untuk melengkapi penciptaannya di dunia. Melengkapi penciptaannya di dunia. Nah, ini jarang saya dengar jawaban seperti ini. Untuk melengkapi ciptaannya di dunia ya. Berarti waktu itu belum lengkap mungkin. Jadi dilengkapi dengan adanya manusia terakhir ya Bu Rusti ya. Oke. Ya. Oke, siapa lagi yang lain? Saya. Ya. Saya Pak. Ibu Eni. Ya. Untuk menjadi pasukan tentara Kristus ketika nanti Tuhan datang, kita masuk dalam peperangan melawan iblis. Wow. Melawan antikris. Semangat ini mau jadi tentara ini. Jadi tentara. Mau jadi tentara ya. Oke, beda ini beda sekali. Oke, gak apa-apa. Yang lain, ayo. Yang cowok saya belum dengar ya. Ibu semua yang jawab. Ya udah, cowok ada, yang penting hadiah. Teman sekerja, teman Allah gitu. Ya. Gimana? Menceritakan kabar baik. Untuk menceritakan kabar baik. Sukacita. Oke. Untuk mengabarkan sukacita. Ya, kabar baik tentang Tuhan Yesus. Yang penting dapat hadiah. Oke. Ada lagi yang lain? Yang lain, ayo. Ya, Pak Erik, sebagai teman Allah. Sebagai? Teman sekerja Allah. Teman sekerja Allah. Oke, ada ayatnya itu. Ya, ada lagi yang lain? Saya pengen dengar ini. Karena ini penting banget. Kita harus tepat itu nanti. Setelah selesai firman Tuhan ini, kita harus dapat jawaban yang harusnya benar ya. Ada lagi satu aja lagi sebelum saya jawab. Saya Pak Elma. Ya, Bu Elma. Ya, ini Tuhan Yesus menciptakan manusia agar menjadi serupa dengan Allah dan akan berkuasa untuk menikmati burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Makanya Tuhan Yesus menciptakan manusia agar serupa dan segambar dengan wujud Allah sendiri. Oke. Kenapa cuma menikmatin burung dan ini ya? Ini
Ikan-ikan di laut, makanya segala ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan di dunia itu untuk manusia bisa menikmati apa yang Tuhan ciptakan, dan Tuhan menciptakan manusia itu agar semua yang Tuhan sudah ciptakan ya, nggak cuma burung sama itu aja ikan ya, semua ya. Ya, semua yang Tuhan ciptakan. Burung sama ikan, pikiran saya itu burung goreng, semua gitu, seisi yang Tuhan sudah ciptakan. Iya, Pak. Shalom Pak Erik. Shalom Pak Erik. Ya, shalom. Nama. Saya Ashin. Ya. Tuhan menciptakan manusia supaya menyempurnakan bahwa tadinya itu si iblis itu kan menyangkal sama Tuhan. Nah ini kalau mau saya ini kan agak panjang ya, supaya manusia itu serupa segambar dengan Tuhan, bahwa ini adalah bukti ciptaan terakhir saya begitu. Ya itu nanti disimak deh, masing-masing disimak deh di situ. Makanya kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, gitu aja. Oke. Nah, ya Bapak Ibu lihat ya, semua jawaban kita beda-beda, bagus-bagus ya. Tetapi saya mau ambilkan dari Alkitab, jawabannya dari Alkitab. Oke, saya share screen dulu supaya Bapak Ibu mungkin tidak repot gitu untuk. Nah, tapi ini bolak-balik jadi ini ya. Kalau bisa nanti saya langsung aja sebutin aja. Oke, kita bisa dapatkan jawabannya itu hanya dari Alkitab. Hanya dari Alkitab. Kita tidak akan dapatkan jawabannya untuk apa manusia diciptakan oleh Tuhan dari kitab suci manapun juga. Hanya di dalam Alkitab kita mendapatkan jawaban yang pasti. Apa? Efesus 1 ayat 5 menjawab. Ada beberapa ayat, tetapi saya ambilkan di sini Efesus 1 ayat 5 karena lengkap ayat ini. Efesus 1 ayat 5 berkata demikian. Dalam kasih ia ini Bapa, telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang setelah membaca ayat ini bisa menjawab nggak? Untuk apa manusia diciptakan oleh Tuhan? Untuk menjadi anak-anaknya. Untuk menjadi anak-anaknya. Nah, yang biasanya kita dapatkan ya, saya stop share-nya ya. Yang biasanya kita dapatkan dari sekolah minggu, dari ajaran-ajaran kebanyakan hamba Tuhan adalah kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Sehingga di pikiran kita itu yang ada adalah kalau ini kita kejar terus ya, kalau kita kejar terus ini, nanti kalau kita di sorga, mati, masuk sorga, kerja kita apa? Ada banyak orang Kristen, mungkin 100% mungkin, hanya berpikir kita nanti kalau di sorga menyembah Tuhan. Betul nggak? Di dalam pikiran kita, kalau nanti kita di sorga, kita kerjain cuman angkat tangan menyembah Tuhan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Betul nggak? Itu bayangan kita. Kita menyembah Tuhan, kita menyenangkan Tuhan seperti itu. Tentunya mungkin kita berpikir, apa enak kalau di sorga, kerja kita cuma angkat tangan aja nyembah Tuhan. Ya tentu Bapak Ibu nggak berani ngomong nggak enak ya. Pegel. Nanti dicatat malaikat itu nanti ya, nggak diterima nanti. Ya. Tetapi ada ini siapa itu Martin Luther. Ya. Martin Luther bilang begini, kalau di sorga tidak boleh tertawa, saya nggak mau ke sorga. Nah, Bapak Ibu setuju nggak dengan perkataan Martin Luther ini? Kalau di sorga kita nggak boleh tertawa, saya nggak mau ke sana. Nah, tentunya kita tahu, kita tertawa itu karena sukacita. Ya, kayak Bu Murti tadi, ya, dia bersaksi ketawa melulu dia. Kenapa?
2-3 hari gajian naik, nambah lagi gitu. Ya kayak sukacita. Ya. Nah, di sorga kita juga sukacita. Ada ketawa pasti di sana. Tapi kalau di sana kita cuma nyembah aja, nggak boleh ketawa. Martin Luther bilang, saya nggak akan ke sana. Saya aja nggak mau, Pak Erik. Iya. Ya, untuk orang yang terlebih lagi, untuk orang yang suka ngocol di dunia ini, itu sorga kalau nggak boleh ketawa, jadi neraka buat dia. Nggak ada enak-enaknya, nggak ada sukacitanya, nggak ada bagusnya masuk sorga. Apa yang Tuhan mau ciptakan manusia, maksudnya itu jauh lebih indah daripada hanya sekedar menyembah, memuji Tuhan. Jauh lebih indah. Dia ingin menjadikan kita anak-anaknya. Anak-anaknya, ini garis bawain. Oleh karena itu, hanya di dalam agama Kristen, saya sebenarnya nggak suka bilang agama gitu ya. Saya selalu bilang itu jalan Tuhan. Karena di Kisah Rasul dibilang jalan Tuhan. Hanya di dalam Alkitab aja kita bisa temukan bahwa kita boleh diizinkan untuk menyapa pencipta langit dan bumi itu sebagai Bapa. Ini diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya di Perjanjian Lama juga ada, ya. Tetapi dipertegas oleh Tuhan Yesus, kalau kamu berdoa sebut Bapa. Oh, ini hak istimewa kita bisa memanggil pencipta langit dan bumi itu, Allah yang benar itu, Allah yang sesungguhnya itu dengan sebutan Bapa. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Dan ini yang dia kendaki. Ini yang dia rindukan. Sekalipun dia harus menebus kita, membeli kita untuk menjadi anak-anaknya, dengan merelakan Yesus mati di kayu salib. Itu sebabnya dikatakan sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, cuma sayangnya Bapak Ibu, ya, ini kejadian nyata maksudnya ya. Saya suka mengadakan pameran dan sekali waktu saya pameran sebelahan dengan LAI. LAI itu teman-teman baik kami gitu ya. Terus saya lihat-lihat Alkitab yang mereka jual, ada Alkitab bahasa daerah ini, bahasa daerah ini, bahasa daerah ini, dan saya lihat tidak ada bahasa Betawi. Saya tanya sama petugasnya, Pak, kok nggak ada Alkitab bahasa Betawi? Ini LAI ini kan ada di daerah Betawi, ada di Jakarta LAI ini. Kenapa tidak dibuat Alkitab dalam bahasa Betawi? Dan Bapak ini bilang, ya itulah Pak Erik masalahnya. Katanya. Apa masalahnya? Saya bilang, ya coba Bapak bayangin kalau Alkitab kita pakai bahasa Betawi. Babe gue yang di surga, dimuliakan nama lo. Ya. Aduh Pak katanya, kayaknya nggak enak katanya. Mereka datang ke Maria ngomong, mau apa lo? Ya. Aduh, katanya Pak, kayaknya nggak enak katanya. Saya bilang yang benar. Iya Pak katanya, kayaknya bahasanya kurang enak katanya ini dijadikan bahasa Alkitab. Aduh, saya bilang, Pak, ini kalaupun dianggap lucu gitu, cobalah buat gitu saya bilang. Jangan-jangan orang pada senang baca Alkitab ke bahasa Betawi karena bahasanya lucu. Kalau bahasa yang Indonesia setahun nggak habis, mungkin bahasa Betawi 6 bulan selesai mungkin. Karena semua pada senang gitu. Tapi sampai detik ini rasanya nggak dibuat sama LAI. Ya, kesian juga tuh orang Betawi gitu ya. Ada tuh kalau pergi ke Israel, doa Bapa kami dalam bahasa Betawi ada tuh. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah satu privilege ya, satu hak istimewa buat kita untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, saya ingat ada satu cerita juga. Ini kejadian nyata juga. Satu saat saya diundang ke persekutuan doa dewasa muda ya. Jadi itu adalah keluarga-keluarga muda masih. Dan mereka minta bahas soal keluarga. Sebenarnya saya tidak banyak
kali untuk bahas keluarga, tapi ya karena diminta ya oke lah. Dan kemudian mereka bilang, Pak, nanti ada tanya jawab ya. Ya kalau ditolak pun juga nggak enak gitu ya, karena mereka pikir ya pendeta ya tempat bertanya gitu ya. Jadi iya oke gitu, nggak apa-apa juga gitu ya. Soalnya saya juga nggak masalah ditanya, saya pasti jawab. Sekalipun nggak tahu, saya akan jawab. Jawabannya ya saya nggak tahu gitu ya. Tapi tetap saya jawab. Gitu. Nah, akhirnya selesai firman Tuhan, saya taburkan, dan kemudian mereka bertanya. Mereka bilang gini, Pak Erik, kami ini di persekutuan doa ini terpecah dua katanya. Nah, kenapa lagi saya bilang gitu ya? Soalnya ada kelompok yang mau punya anak, ada kelompok yang tidak mau punya anak. Menurut Pak Erik, mana yang benar? Waduh, saya nggak pernah dapat pertanyaan seperti ini gitu ya. Dan tiba-tiba ya saya ditanya seperti gini ya agak bingung juga. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Berikan hikmat kepada saya, supaya saya bisa menjawab dengan baik, tidak melukai sisi yang sini, tidak melukai sisi yang sana, tapi saya memberikan pengertian atau hal yang benar kepada mereka. Gitu. Puji Tuhan, ya tiba-tiba ya saya dapat hikmat. Saya berkata kepada mereka begini, setiap apa yang kita lakukan itu sebenarnya itu semua sudah kita hitung untung dan ruginya. Apapun itu. Bapak Ibu mau ikut join Zoom meeting saat ini, pasti tadi ada ngitung-ngitungnya. Kira-kira dapat berkat nggak nanti? Ya, ada bagusnya nggak? Semua itu ada hitungannya. Tapi kadang-kadang hitungannya itu begitu cepat terjadi, sehingga kita nggak rasa kita sudah berhitung. Tetapi sebenarnya semua sudah hitung. Ya, kita mau apapun di dunia ini, sebenarnya otak kita langsung hitung. Ada untungnya nggak? Ada ruginya nggak? Kalau untungnya lebih besar daripada ruginya, masih cuan, kita lakukan. Nah ini sama kayak orang dagang. Orang dagang itu dia hitung dulu, hitung, wah ini biayanya besar, ya. Ini nanti bisa dikorupsi juga. Tapi untungnya jauh lebih besar. Masih ada sisa. Ya udahlah, tutup mata lah untuk orang-orang yang mau korupsi, mau apa. Yang penting sisanya masih ada jalan proyeknya. Nah, sebenarnya itulah kehidupan kita. Istilahnya ada satu buku yang memberikan istilah yaitu secret choices. Pilihan-pilihan rahasia. Setiap detik kehidupan kita ini kita memutuskan sesuatu yang sebenarnya sudah kita hitung. Bahkan kadang-kadang tidak kita sadari, kita sudah berhitung. Oke, nah jadi saya katakan kepada mereka, ada yang berhitung, punya anak itu rugi. Kenapa? Karena dari mulai hamil saja sudah nyusahin, sudah ngidam, ya, bikin apa namanya, mintanya macam-macam gitu ya. Kayak ponakan saya, dia ada di Singapura. Waktu dia ngidam, minta nasi padang. Nasi padangnya yang dari Indonesia lagi. Kan repot juga kita pontang-panting gitu kan. Untung di Batam ada ponakan saya yang lain. Gitu. Beliin nasi padang, bawa pakai speedboat yang itu, yang ke sana itu kan. Nggak lama-lama juga kan. Itu coba kalau itu di Singapura. Kalau di Hong Kong gimana gitu. Ya kalau di Amerika gimana gitu. Ya. Nah, yang apa ya mungkin kan kalau di sana mungkin ada jualnya, tetapi dia ngidamnya kan yang kayak yang di Indonesia gitu ininya mintanya. Ada lagi staf saya hamil di kantor gitu, ini kan hamil, terus ngidamnya apa? Mangga tetangga saya gitu, tetangga kantor. Suruh saya lagi mintanya gitu. Ya, karena bosnya kenal saya gitu. Ya. Waduh, saya bilang, bukannya suami kamu yang suruh, saya lagi disuruh, Pak, tolong mintain, Pak. Katanya, saya pengen banget ketemu mangga. Masih kecil mangganya. Ya, dengan sungkan tuh saya telepon, Pak Frans, sorry,
ini apa namanya, staf saya lagi hamil, dia kepengen makan mangga Pak Fran, masih kecil. Waduh, katanya, iya masih kecil itu katanya. Tapi ya udahlah, ambillah katanya. Jadi akhirnya dipetik juga tuh ini. Nah, itu aja ngerepotin Bapak Ibu. Ya, ada macam-macam lah. Kalau orang apa namanya hamil itu ngidamnya macam-macam. Udah itu melahirkan, biayanya mahal lagi. Mungkin ada yang sesar lagi, ya. Udah itu nanti sekolahnya, sekolahnya itu apa namanya, zaman sekarang ini mahal, ya. Apalagi sekolah Kristen lebih mahal lagi gitu. Ya itu namanya mau jadi garam, mau jadi terang, tapi mahalnya nggak ketulungan gitu ya. Tapi ya itulah yang kita hadapin gitu. Sehingga ada orang yang kalkulasinya begitu tajam, sehingga dia dapatkan di bawahnya, bottom line-nya itu rugi. Jadi dia bilang, saya nggak mau punya anak. Karena hitungan saya rugi punya anak. Ya udah, saya bilang, kita hormati perhitungannya. Nggak usah kita debat, kita hormatin saja perhitungannya, bahwa dia berhitung kalau punya anak rugi, udah kita terima. Tetapi ada orang lain yang berhitung dan dia hitungannya di bawahnya ternyata untung. Nah, kita nggak tahu apa aja yang dia masukkan sehingga menjadi untung. Itu pun harus kita hormatin, saya bilang. Jadi jangan berantem, hormati. Nah, ada orang yang merasa mempunyai anak itu luar biasa indahnya. Lihat anaknya apa masih bayi, hanya lihat perutnya naik turun aja udah seneng. Masih hidup rupanya. Ya. Udah seneng sekali itu. Itu baru lihat aja. Apa ngembang kempis gitu ya. Belum lagi kalau didekap, rasanya, aduh, rasanya nggak bisa dibayar dengan apapun juga sukacitanya. Dan dia anggap itu keuntungan. Dan kita harus hormatin. Sekalipun kita mungkin nggak lihat untungnya apa gitu. Tapi buat dia adalah satu sukacita besar, dia bisa dekap anaknya. Suatu saat saya ini naik pesawat, tapi di apa namanya di delay, kepanjangan delaynya. Tapi puji Tuhan tuh saya dapat teman-teman cerita, baru kenal di airport itu juga, seorang apa namanya orang Medan ya, tetapi Melayu Medan gitu. Dia cerita, Pak, saya ini ke Jakarta lagi nemuin istri saya punya anak 2. Kalau yang satu ini katanya, wah ini kayak mamanya ini katanya, ya putih dia katanya. Tapi kalau yang satu ini Pak katanya, saya senang sekali katanya. Dia ini katanya hitam kayak saya Pak katanya gitu. Saya senang sekali katanya. Saya sampai ketawa itu ngakak gitu. Ini Bapak Ibu ya sama dia itu. Ini orangnya juga humoris juga gitu. Sama hitamnya aja senengnya bukan main. Gitu. Itu sama hitamnya dia senengnya bukan main gitu. Orang kan kalau seneng itu sama pinternya misalnya kan, sama gantengnya gitu kan, baru bangga banget gitu. Ini sama hitamnya katanya, dia seneng banget gitu. Saya sampai ngakak sama-sama itu. Saya bilang Bapak lucu banget gitu ininya. Nah jadi ada orang-orang tertentu yang menganggap sesuatu yang bagi orang lain tidak ada artinya, tetapi bagi dia ada artinya. Dan dia anggap itu adalah kelebihan, adalah sesuatu keuntungan, adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Dan saya pikir Tuhan ada di bagian yang kedua ini, di pihak yang kedua ini. Dia menganggap kita ini sangat berharga di mata dia. Memiliki kita menjadi anak-anak itu sangat berharga. Sekalipun repotnya setengah mati ngurusin kita. Suruh baca firman, nggak baca-baca, suruh doa, nggak doa-doa, suruh bersaksi, nggak bersaksi-saksi, ya, suruh dengerin sum, nggak dengerin sum. Repot banget ngurusin kita. Tetapi dia menganggap tetap dia putuskan dia mau memiliki kita. Sekalipun dia harus mengorbankan Yesus untuk menebus kita. Nah, jadi saya baca lagi ayat ini supaya mulai sekarang kita dapatkan pengertian yang lebih lagi. Dalam kasih,
karena alasan kasih, ya, Bapa di sorga itu menentukan kita dari semula, dari dulu. Ditentukan apa? Karena dia menginginkan anak, bukan ditentukan orang per orang. Si ini jadi anak saya, si ini enggak, si ini jadi anak saya. Enggak. Dia mempunyai kerinduan. Dia menentukan dari dulu punya kerinduan untuk mempunyai anak-anak. Ya. Dalam kasih, Bapa telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadikan kita anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kenapa? Ya kalau dia nggak rela, nggak jadi. Tetapi dia rela menerima kita apa adanya. Ini yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Bila mana seseorang ayah atau ibu mau punya anak yang kayak apa yang dia inginkan? Kan tentunya kita semua mengharapkan anak kita itu akan yang bagaimana gitu, ya. Yang pintar. Secara singkat, saya bisa katakan ya supaya cepat kita, setiap orang tua, setiap ayah, setiap ibu pasti menginginkan seorang anak yang bisa menyenangkan hatinya. Betul nggak? Yang bisa menyenangkan hatinya. Nah, Bapak Ibu, menyenangkan hati Allah itu, bahasa rohaninya adalah menyembah Allah. Membuat Allah bisa bersuka cita. Itu artinya kita sudah menyembah Allah. Jadi kita harus melihatnya dari perspektif yang berbeda. Jangan kita persempit arti penyembahan itu hanya menjadi sekedar musik. Wah, kalau di gereja kami ini kalau mau masuk firman ada lagu-lagu penyembahan. Nah, artinya lagu penyembahan itu lagu-lagu yang kalem. Ya. Kalau lagu yang teriak-teriak, wah, apa namanya, sorak-sorai bagi Tuhan, itu bukan penyembahan. Itu puji-pujian. Nah, itu manusia yang bikin kotak-kotak kayak gitu. Sebenarnya entahkah itu lagu yang pelan, lagu yang kenceng, lagu yang apa, selama itu menyukakan hati Tuhan, itulah penyembahan kita kepada Dia. Penyembahan juga bukan untuk keuntungan kita. Kadang-kadang kita berkata demikian, wah tadi penyembahannya nggak enak. Saya nggak diberkati penyembahan di gereja tadi. Loh, kita ini nyembah buat Tuhan atau nyembah buat Dia? Kok Dia yang, iya, kok Dia yang komen? Nggak enak. Harusnya yang komen kan Tuhan. Kok jadi Dia yang nerima gitu penyembahan kita? Jadi kacau ini. Ini kita nyembahnya ke siapa jadi gitu. Ya. Jadi penyembahan itu bukan untuk keuntungan kita. Ya. Saya kalau disuruh nyanyi, ya pasti lebih bagus saya nggak nyanyi gitu. Karena suara saya jelek gitu. Ya. Tetapi sejelek-jeleknya apapun suara saya, Tuhan lihat saya, Tuhan akan seneng. Ini suara jelek masih maksain dia, gitu. Masih kepengen memuji, Tuhan pasti seneng gitu. Karena saya kalau nyanyi itu memang nggak bakat gitu, Bapak Ibu, ya. Bukan suara saya yang bergetar, kaki saya yang bergetar, beda gitu, ya. Nah, jadi memang apapun juga, tapi sebenarnya kalau kita lakukan dengan hati yang penuh kasih kepada Bapa di surga, Dia senang kok. Ya. Walaupun kecil gitu di mata manusia, tapi Dia akan senang. Jadi penyembahan itu bukan untuk kita, tapi untuk Dia. Penyembahan itu juga sebenarnya bukan bagian dari hidup kita. Hanya 2 jam di gereja itu penyembahan. Wah, semua jadi malaikat. Enggak. Setiap detik dalam hidup kita itu harusnya kita menyembah Dia. Kita menyenangkan Dia. Harusnya setiap detik di dalam kehidupan kita itu kita menyenangkan hati Tuhan. Itulah penyembahan kita. Di dalam roh dan kebenaran kita terus menyenangkan hati Tuhan. Itulah penyembahan kita. Nah, setiap kegiatan yang kita lakukan dapat berubah menjadi sebuah bentuk penyembahan, ya,
dapat berubah menjadi sebuah bentuk penyembahan jika kita melakukannya untuk Tuhan. Perhatikan ini, apapun yang kita lakukan dapat berubah menjadi penyembahan jika kita melakukannya untuk memuji, memuliakan, dan menyenangkan hati Tuhan. Tadi luar biasa kesaksian Ibu Murti, semua dia lakukan untuk Tuhan. Nah ini, Tuhan Amin. senang. Tuhan senang. Makanya Bu Murti kalau baca Kolose 3:23 dan terus 24, maka upahnya dari Tuhan. Kalau upahnya dari Tuhan itu tadi saya bilang, luar biasa. 2-3 hari dapat tambahan, 2-3 hari dapat tambahan. Wah ini enak ini. Ya, luar biasa gitu. Itu saya juga punya teman seperti itu. Ya, pokoknya dia kerja ini, padahal dia SMA pun nggak tamat. Nah, tetapi dia senang kerja di satu perusahaan komputer gitu, sampai bosnya senang sekali sama dia. Biasanya dulu ini dulu ya, tunggu orang Korea datang baru bisa servis komputernya. Sekarang dianya yang yang servis, nggak usah tunggu orang Korea, bisa. Oh, bosnya senang banget, bosnya senang gajinya naik. Tiap kali bosnya senang gajinya naik. Saya bilang kamu ini luar biasa gitu. Orang setahun sekali gaji naik, dia setahun bisa berkali-kali naik gajinya. Ya. Kemarin juga saya khotbah juga kemarin, kalau kita lakukan segala sesuatu seperti memang untuk Tuhan, Tuhan yang akan memberkati kita. Saya pun kalau kerja itu all out semuanya, sehingga atasan saya suka. Sehingga naik gaji pun ditanya, kamu mau naik gaji berapa? Nah, kalau ditanya gitu, gimana jawabnya? Bingung juga kan? Kan saya direktur keuangan, saya tahu naik gajinya berapa, maksimalnya berapa. Nggak enak hati orang Indonesia. Ya samain aja lah Pak. Gitu. Keluar dari ruangannya baru nyesel. Apa ngomong samain aja? Gitu. Nah inilah orang Timur gitu. Ya. Itu sampai dalam pengalaman saya sampai 2 kali itu. Saya untuk gaji itu terserah saya mau minta berapa gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, itulah kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, dalam hal ini kita kerja seperti kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan senang, berkatnya itu dari Tuhan. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu melihat ya, apa saja sih yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Saya akan ajak Bapak Ibu lihat 5 hal. Tadi ayatnya itu Efesus 1 ayat 5. Efesus 1 ayat 5. Nggak banyak-banyak. 1 ayat aja. Kalau kebanyakan nanti nggak ingat. Efesus 1 ayat 5. Nah sekarang 5 hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya akan coba memberikan ini kepada Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan itu akan senang kalau kita mencintainya lebih dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Tuhan senang. Kita mengasihi Dia melebihi apa yang ada di dunia ini. Tuhan akan senang sekali. Ya. Bapak Ibu, saya ini semua sudah saya alami. Saya datang ke Jakarta kuliah, puji Tuhan bisa masuk di universitas yang mungkin sampai saat ini masih nomor 1 di Indonesia, kadang-kadang jadi nomor 2 gitu ya, di UI gitu. Senang sekali. Tetapi kemudian saya memutuskan juga, saya tidak akan berkarya seperti teman-teman saya. Kenapa? Karena hidup saya juga untuk melayani. Jadi pekerjaan saya cukuplah supaya saya bisa dapat penghidupan dari sana, tapi sebagian yang saya persembahkan waktu saya, tenaga saya untuk melayani Tuhan. Ya. Saya mau jadi seperti Rasul Paulus, jualan tenda tapi juga pelayanan juga. Saya tidak mau mempermalukan nama Tuhan, ngemis ke sana sini, minta sana sini. Tapi saya mau ada hasil saya, tetapi saya juga bisa melayani, bahkan mungkin hasil saya bisa digunakan untuk pelayanan juga. Jadi saya tidak mengasihi pekerjaan saya sampai melebihi apapun juga.
sebelumnya, sebenarnya Bapak Ibu, ada satu tantangan besar buat saya. Karena saya sangat suka sekali dengan hobi saya. Hobi saya, mungkin Bapak Ibu tidak pernah membayangkan hobi saya apa gitu, yaitu saya seorang magician dulunya, penyulap. Ya. Saya sudah bergabung dengan komunitas penyulap di Indonesia. Jadi kemahiran saya sulap dan hipnotis. Dan kemana-mana pikiran saya cuman main sulap, latihan, main sulap, latihan. Pak Andreas bisa tanya cek saya, Adrianto. Itu kalau saya latihan itu bisa sampai subuh. Ya, kan dulu saya nginep di tempat dia. Itu mungkin dia juga bingung lihat saya gitu. Ya. Karena apa? Karena saya senang sekali dengan hobi saya itu. Nggak bisa lepas saya dengan itu. Kalau saya dengar ada penyulap yang baru saya tahu, saya akan samperin dia, saya akan datang kepada dia. Semua yang di Jakarta ini saya datangin semua. Kalau ada yang bisa ngajar saya belajar berguru kepada dia. Ya. Bapak Ibu, saya senang sekali. Tapi sekali waktu ada tertemplak di dalam hati saya, sepertinya saya lebih mengasihi hobi saya itu daripada saya mengasihi Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan tidak Tuhan. Saya mengasihi Engkau lebih daripada segala apa yang ada di dunia ini. Dan sejak saat itu saya bakar semuanya. Saya nangis. Kenapa? Karena sedih. Barang-barang yang saya kumpulkan, ada yang mahal dengan berbagai macam cara. Semua saya bakar. Saya bilang, ini buktinya Tuhan. Saya tidak mengasihi apapun juga melebihi Engkau. Saya lebih mengasihi Engkau. Nah, Bapak Ibu, mengasihi Tuhan itu enak. Dinyanyikan juga enak. Tetapi nanti, tunggu. Kalau ada ujiannya, benar nggak kita mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya? Ketika ketemu cowok yang ganteng, cewek yang cakep, kita jual nggak Tuhan Yesusnya? Kita tinggalkan nggak kekristenan kita? Ketika dapat, tadi seperti Ibu Murti lagi, balik lagi, tawaran, udah kamu masuk agama saya aja, nanti gajinya saya tambahin. Kita lepaskan tidak iman kita. Ada banyak orang, dia jual, dia lepaskan. Tapi puji Tuhan Bu Murti tidak. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan jauh lebih daripada pekerjaan, bahkan uang, bahkan untuk nafkahnya. Dia percaya Tuhan bisa sanggup memberkati dia. Dia mengasihi Tuhan lebih daripada semuanya. Itu Tuhan senang. Itu Tuhan tersenyum untuk apa yang Bu Murti lakukan tadi. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tersenyum, Tuhan senang, Tuhan bahagia kalau kita percaya sepenuhnya kepadanya. Kita bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan. Ya, tetapi belum tentu kita percaya. Bapak Ibu, saya percaya nggak ada orang tua yang senang kalau punya anak yang tidak percaya omongan orang tuanya. Contohnya, misalnya, dia minta dibelikan sepeda. Kita udah bilang, nanti tunggu akhir bulan, ayah gajian, baru beliin kamu sepeda. Oh, nggak mau. Sekarang aja. Nah, ini anak kan nggak percaya omongan bapaknya. Bahwa nanti akhir bulan. Dia mintanya sekarang. Kira-kira Bapak Ibu senang nggak kalau punya anak seperti ini? Ya pasti nggak senang. Yang Bapak Ibu senangi adalah kalau anak itu percaya. Bapak yang ngomong apa, ibunya ngomong apa, percaya. Seperti Abraham, disuruh mengorbankan anaknya, dia percaya aja. Dia percaya aja, dia ikut aja. Walaupun mungkin pikirannya bertanya-tanya. Loh, kok Tuhan suruh ngorbanin anak saya? Tapi dia percaya aja. Dia cuma ngambil positifnya aja. Apa yang dia pikirkan?
Tuhan sanggup bangkitkan dia nanti. Kalaupun nanti dia korbankan, Tuhan sanggup bangkitkan dia. Jadi dia percaya. Dan oleh karena itu Tuhan senang dengan Abraham. Nggak ada perbantahan, percaya. Tapi kalau seperti anak tadi, dibilang air bulan, nggak percaya. Nangis-nangis, jerit-jerit. Kan ada anak tuh, yang kalau dibilangin nggak mau, nangis-nangis, jerit-jerit, terus guling-guling di lantai. Wah, ini kan repot ini kalau sampai anak guling-guling di lantai di mall gitu kan, karena kita bilang nggak usah nanti, atau ini nggak guna, nggak usah dibeli, nggak mau percaya dia, nangis dia guling-guling di lantai. Nah, anak seperti ini kan bisa memalukan ibu dan bapaknya gitu kalau diajak ke mall gitu. Tapi saya pernah dengar loh, Bapak Ibu, bagaimana mengatasi anak yang nggak percaya seperti ini, yang kalau dibilangin nangis-nangis, berontak-berontak, guling-guling di lantai gitu, ada triknya, mantap. Kita bisa atasin dia. Kalau Bapak Ibu mau, saya share. Kalau nggak apa-apa. Ada yang mau? Mau dong. Mau? Mau. Cuma Pak Andreas ya? Mau. Mau ya? Ayo, kasih lambaian tangan. Yang mau lambaikan tangan. Okay. Banyak tuh, Pak. Banyak ya? Oke, saya share. Jadi saya pernah baca ini, saya nggak tahu ini apa benar apa enggak, tapi saya pernah baca cara mengatasinya ternyata mudah loh, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada anak Bapak Ibu minta sesuatu, Bapak Ibu nggak kasih, dia nangis, dia jerit-jerit, dia guling-guling di lantai, Bapak Ibu segera ikutin dia guling-guling juga. Nanti dia stop. Dia hanya kaget. Ternyata Bapak Ibunya lebih jago. Halo, jadi seru ya. Nah, ini yang saya baca. Saya belum tahu benar ya. Kalau nanti Bapak Ibu udah coba dan benar, kasih tahu saya. Ya. Jadi nanti saya ceritanya lebih mantap lagi nanti untuk lain kali gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, balik yang kedua. Allah senang kalau kita itu menjadi anak yang percaya kepada dia. Gak bantah-bantahan. Dia ngomong apa, kita percaya. Sekalipun kita gak ngerti. Percaya aja, udah. Pasti yang dia katakan adalah benar. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa mengasihi, tapi belum tentu kita percaya. Tapi bisa juga kita mengasihi, kita percaya, belum tentu kita taatin. Baru sebatas percaya aja. Banyak orang percaya Yesus adalah juru selamat. Tetapi apakah dia taat kepada firman Tuhan? Belum tentu. Mulutnya ngomong percaya gitu. Ya, sekali waktu saya bincang-bincang dengan seorang bapak-bapak, kita ngobrol-ngobrol, entah bagaimana sampai kita bicara soal persepuluhan. Terus dia tanya, ayatnya di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Loh, saya bilang, kenapa Bapak tanya gitu? Oh iya, soalnya kalau perjanjian lama itu ayat lemah katanya. Kalau perjanjian baru ayat kuat. Loh, saya bilang, saya baru tahu sekarang loh Pak, ada ayat lemah, ayat kuat gitu. Ya. Di saya semua ayat kuat semua gitu. Ternyata di Bapak ini ada ayat lemah, ada ayat kuat gitu. Mungkin Bapak Ibu juga punya gitu ayat lemah, ayat kuat. Kalau ayatnya bicara berkat itu jadi ayat kuat gitu. Ya. Iya, kalau ayatnya bicara soal harus keluar uang. Mengurangi kedagingan kita, ayat lemah itu gitu ya. Tapi kalau berkat itu ayat kuat gitu. Mungkin ada begitu juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita nggak bisa pilih-pilih firman Tuhan, mana ayat kuat, mana ayat lemah gitu. Ya, saya sejak saya bertobat, saya baca ada persepuluhan, saya nggak bicara itu ayat kuat atau ayat lemah. Saya bilang, loh, kita mesti kasih 1/10. Ya udah saya kasih. Itu masih mahasiswa, dapat uang kiriman dikit, dipotong 10%, tambah dikit lagi. Tetapi ya itu, saya harus berpadan dari yang dikit itu.
Nah, saya ajarkan itu kepada teman-teman mahasiswa lain. Ada satu teman saya bilang, Rick, potong ini dulu nggak? Biaya kos, potong biaya transport nggak? Saya bilang, kalau saya nggak potong. Begitu terima, saya langsung ambil 10%. Waduh, kalau gitu berat dong. Saya potong aja dulu. Terserah kamu, iman kan beda-beda gitu. Jadi dia potong. Potong uang kos, potong uang transport, potong uang ini. Buntutnya Tuhan yang utang sama dia. Karena kurang. Boro-boro ngasih perpuluhan. Tuhan yang masih utang sama dia gitu. Nah ini kalau kita mau hitung-hitungan gitu. Bukan melakukan firman Tuhan dengan ketaatan. Kalau dengan ketaatan, Bapak Ibu, Tuhan akan senang dan dia akan berkati kita. Puji Tuhan, saya sampai sekarang diberkati Tuhan. Ya, kemarin saya diminta khotbah juga, kemarin Sabtu ya, khotbah tentang bekerja dan berkarya. Nah, saya ceritakan, saya kalau kerja ya, saya all out, saya berikan yang terbaik, dan oleh karena itu sampai detik ini, saya masih dipakai oleh perusahaan di mana saya bekerja. Dari tahun 90. Tahun 2000 saya minta resign. Karena pekerjaan pelayanan banyak dan saya sejak selesai SMP itu saya sudah keluar dari kota Jambi, meninggalkan orang tua saya. SMA sudah pisah, sampai kuliah pisah, kerja pisah. Jadi saya bilang udah cukup. Tahun 2000 saya mau pelayanan dan mengurusin keluarga atau lebih sering ketemu dengan papi mami saya. Tapi puji Tuhan, saya kerja di perusahaan farmasi Prancis itu sampai dirapatkan di Paris. Ditanyakan, kamu benar mau resign? Saya bilang iya. Saya udah mantep resign. Akhirnya mereka bilang begini, oke, kamu boleh tidak usah ke kantor, tetapi gaji jalan terus. Kalau kami perlu, kamu datang. Wah, saya bilang, ini Tuhan buat kejutan. Kalau kita taat, Tuhan itu buat kejutan. Dahsyat, Bapak Ibu. Dari 2001 sampai sekarang nih, 2021, saya nggak ngantor. Office boy datang hampir tiap hari, bawa berkas yang mesti saya tanda tanganin ke rumah. Kalau dulu belum pinter, nanti tanya, Pak, Bapak ada di mana? Di Ancol. Dia ke Uber saya ke Ancol. Ada di mall mana? Uber di mall mana? Tapi sekarang udah lebih tertib. Pagi-pagi. Pagi-pagi dia datang ke rumah. Saya tanda tangan semua, beres, bawa lagi ke kantor. 20 tahun. Saya diberkati Tuhan dengan cara yang ajaib. Kenapa? Karena saya belajar taat kepada Tuhan. Tuhan bilang apa, saya lakukan. Nggak tanya-tanya, ayat kuat atau ayat lemah. Nah, kalau tanya-tanya gitu ya Tuhan juga hitung-hitungan nanti sama kita. Ya. Yang keempat, Allah tersenyum, Allah senang, Allah bahagia ketika kita senantiasa memuji dan mengucap syukur kepada Dia. Bapak mana sih yang nggak suka kalau anaknya berterima kasih kepada dia? Pak, makasih. Mi, makasih. Wah, enak banget kuenya. Ya. Pasti maminya yang bikinin kue itu seneng banget. Saya ingat asisten saya di di kantor yang sekarang ini, dia cerita dulu dia suka muji mamanya. Waduh, mama kalau masak Indomie itu luar biasa. Sekalipun cuman Indomie, ceplok telur, tapi terenak, paling enak di seluruh dunia. Ya mamanya seneng.
bahagia, senang, akhirnya tiap hari dapat Indomie ceplok telur. Nah, begitu juga kita, kalau kita bersyukur sama Tuhan, kita memuji Tuhan, tiap hari kita diberkati. Ya, tapi jangan yang satu-satu itu terus yang dipuji gitu, nanti ceplok telur terus gitu. Tapi akhirnya dia bilang nurun, dia pun akhirnya buatin anaknya juga Indomie ceplok telur juga akhirnya gitu. Nurun gitu. Nah, jadi mengucap syukur, memuji Tuhan, ya, kita harus biasakan juga. Memang kita agak kalah ya dengan sepupu kita itu yang sedikit-sedikit dia mengucap syukur ya, syukur alhamdulillah gitu, ini segala macam. Kalau kita nih agak sungkanan gitu ngomong, puji Tuhan misalnya ini apa, agak kurang inilah. Tapi mari kita ini apa namanya, biasakan puji Tuhan gitu ya. Tuhan itu baik dan segala macam. Pasti Tuhan itu senang. Tuhan itu rasanya wah bahagia dan dia akan berkati kita terus. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang kelima, Allah tersenyum ketika kita menggunakan kemampuan kita, seluruh kemampuan kita. Saya percaya tidak ada orang tua di dunia ini yang senang kalau anaknya nggak bisa apa-apa. Puji Tuhan loh, anak saya 17 tahun tapi nggak bisa apa-apa loh. Nggak ada rasanya. Nggak ada yang senang. Justru kalau anaknya itu banyak kebisaannya, banyak apa namanya bakat-bakatnya, sukses di sana, sukses di sini, itulah yang disenangi oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Diceritain terus kemana-mana. Saya sering lihat teman-teman saya gitu. Anaknya berhasil di sana, diceritain, ya saya maklumin lah, namanya juga orang tua. Saya sama juga gitu. Anak saya sukses di sini, saya juga senang gitu. Ya, itulah apa namanya alaminya. Ya, kita akan senang kalau anak kita itu sukses. Apalagi bisa sesukses kita, bahkan melebihi suksesnya kita, senang kita. Ya, kayak anak saya yang cowok, saya anggap dia lebih sukses daripada saya. Saya mungkin cukup lama untuk mendapatkan rumah. Dia dalam berapa tahun aja udah dapat rumah, udah dapat 2 lagi, lebih cepat daripada saya. Dan saya bangga sebagai bapak. Kenapa? Ya karena mungkin didikan kita itu berhasil, teladan kita berhasil. Sama juga Bapa di sorga. Kalau kita menggunakan semua kemampuan kita untuk berkarya bagi orang lain, bagi kerajaannya, maka dia senang sekali. Jadi makanya Bapak Ibu, jangan kita kalau apa namanya, balik lagi saya bilang Bu Murti luar biasa. Dia melakukan segala sesuatu dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, dia berkarya. Nah ini Tuhan berkati. Tuhan senang. Ya, Tuhan senang gitu. Jadi jangan kita cuma bisa apa namanya bekerja biasa-biasa saja, tapi buatlah berkarya yang lebih besar lagi. Dan jangan cuma untuk orang dunia aja, tapi juga kalau bisa juga untuk gereja kita juga memberikan sumbangsi, memberikan apa namanya, banyak orang sukses sebagai mungkin sekretaris yang handal di kantornya, tetapi di gerejanya administrasi amburadul dia nggak bantu. Orang mau cari surat baptis nggak tahu lagi berkasnya kemana. Nah, karena apa? Gembalanya nggak ngerti cara pengarsipan yang baik. Ya, dari surat kawin nggak tahu lagi kemana gitu. Arsipnya nggak bagus gitu. Ya. Nah, bantulah gereja kita supaya jadi beres semuanya. Bapak Ibu mungkin ada yang jadi arsitek, bisa sukses di dunia sekuler, tapi plafon gereja hancur, nggak dibenerin. Coba ayo berkarya, bantu apa yang bisa dibantu. Sesuai dengan kemampuan kita, bantu.
pasti Bapa di sorga senang. Nah, ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk menjadikan kita anak-anaknya. Dia rela mengorbankan, menyerahkan Yesus Kristus mati di kayu salib agar dia bisa mendapatkan kita menjadi anak-anaknya. Dan dia merindukan bahwa kita menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hatinya dengan mengasihi dia di atas segala-galanya yang ada di muka bumi ini. Dengan percaya sepenuh hati kita kepada dia. Apapun yang dia katakan kita percaya. Dengan taat kepada dia tanpa mempertanyakan saya nggak ngerti atau apa. Tapi kita taat melakukan, dia akan senang. Dia akan tersenyum. Allah juga senang kalau kita senantiasa memuji dan mengucap syukur kepadanya. Dan yang terakhir, dia akan senang sekali kalau kita mengikuti teladan dia, berkarya di dalam kehidupan kita, menggunakan segenap kemampuan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain dan bagi kerajaannya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mendapatkan hak istimewa untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mati di kayu salib. Agar kami semua bisa ditebus untuk menjadi anak-anak Bapa di sorga. Amin. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami rindu untuk menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati-Mu. Engkau ampuni kami kalau selama ini kami belum bisa menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Amin. Tapi kami punya kerinduan, kami akan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Amin. Kami akan mengasihi Engkau lebih daripada apapun juga yang ada di dunia ini Tuhan. Amin. Kami akan percaya kepada Engkau Tuhan. Kami akan taat kepada Engkau Tuhan. Amin. Kami akan senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Engkau. Dan kami akan menggunakan segenap kemampuan kami, segenap kreativitas kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami dan bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan. Dan teruslah Engkau sempurnakan kami hari lepas hari menjadi semakin lebih baik, semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohonkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Amin.